Jadi salon strawberry sendiri itu berawal itu dari hobi sih. Setelah kita kursus, kita sempat bekerja dulu beberapa lama di Magang salon, ya? magang di Training. salon orang lain gitu. Saya ingat sekali kita dimodalin sama orang tua, gitu, sama mama saya dimodalin. Sempat beberapa bulan itu nggak ada satu orang pun yang datang. Namanya mulai baru ya. Cici saya itu lagi berangkat gitu, ada seminar gitu, ada apa. Lalu saya di salon sendirian kan, karena waktu itu kita yang buka salon itu cuma berdua gitu. Waktu saya lagi sendiri, ada datang tamu tiba-tiba. Di Sengkilang sudah berapa bulan tidak ada tamu, akhirnya datang tamu gitu. Saya kalang kabut kan. Kalang kabut. Bukannya senang tapi kalang kabut. Kalang kabut. Kenapa? Saya kerjain dengan sepenuh hati. Jam 12 siang selesai krimbat itu jam 6 sore. Hah? 6 jam aja krimbat doang? Sampai ibunya tuh cerita semuanya tuh, ceritain pokoknya sampai dia senang, saya senang, sampai kita ketawa-ketawa. Saya ingat sekali itu. Gak kedinginan itu 6 jam. Ya, jadi akhirnya ibunya ini berkata, "Neng, ini ibu rasanya udah maghrib, ibu harus masak." Kebesokannya ibu itu bawa satu keluarganya datang ke salon. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Podcast Berbagi Kisah dan Kasih sampai hari ini ada karena kemurahan Tuhan dan terus ada karena pertolongan Tuhan. Hari ini saya mengundang seorang pengusaha muda. Saya nggak berani tanya usianya berapa. Tapi masih muda ya, dari penampilannya kelihatan masih muda. Tapi oleh pertolongan Tuhan berhasil dalam bisnis yang dibangun tahun 2004, berarti 20-21 tahun yang lalu. Dia adalah Novi Novelli, pendiri dari Salon Strawberry, yang hari ini oleh kemurahan Tuhan hampir mendekati jumlah 40 salon, baik di kota Bandung dan di beberapa kota lain di luar kota Bandung, bahkan ada yang di luar Pulau Jawa. Kita akan dengarkan kisah bagaimana Strawberry ini bisa berdiri, berjalan, berkembang dengan segala kesulitan dan pertolongan Tuhan. Itu yang kita mau sampaikan, kisahkan. Dan semua ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segera kita berbincang, kita ngobrol dengan Novi. Novi, apa kabar? Halo, baik. Halo. Terima kasih ya sudah bisa ada di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Thank you udah Kalau diundang. Iya, sama-sama. Kan kalau saya bilang masih muda, nggak salah kan? Iya, masih muda. Iya, masih muda. Terus terang saya nggak berani tanya. Kalau perempuan ditanya usianya berapa nanti jadi masalah. Tapi masih muda ya? Masih muda. Oke, baik. Salon Strawberry di Bandung cukup terkenal. Amin. Ya, pertama karena mungkin hasilnya, yang kedua terbukti dengan jumlahnya kan bertambah terus. Amin. Ya toh. Nah, bisa ceritakan bagaimana cerita bisa mendirikan salon pertama dan di mana itu? Silakan. Terima kasih Om buat Ya. waktunya, buat kita udah diundang ke sini juga gitu. Sama-sama. Kebetulan Salon Strawberry sendiri bukan punya saya pribadi, sebenarnya pemiliknya itu ada 4 orang. Oke. Gitu. Mungkin hari ini saya wakilkan saja Ya. untuk berbagi kisah kasihnya ya. Jadi Salon Strawberry sendiri itu berawal itu dari hobi sih, karena kita memang basicnya perempuan juga gitu, dan kita senang sama rambut, tata rambut, dan di saat waktu itu kita sempat ditanyakan apakah kita mau masuk kuliah atau kita mau ambil kejuruan. Di situ kita memutuskan untuk mengambil
jurusan kecantikan di bidang rambut gitu. Kita kursus dulu. Setelah kita kursus, kita sempat bekerja dulu beberapa lama di magang di salon orang lain gitu. Beberapa salon. Setelah kita punya cukup pengalaman, akhirnya saya ingat sekali kita dimodalin sama orang tua gitu, sama mama saya dimodalin. Ya sudah, buka dulu, coba kita buka iseng-iseng lah gitu. Nah, di mana itu buka yang pertama? Pertama itu kita cari di daerah Taman Cibaduyut. Oh, Taman Cibaduyut. Sampai sekarang masih ada kan? Tapi mungkin bukan itu yang pertama itu ya? Ya, jadi waktu itu kita kebetulan coba iseng-iseng tanya di kayak gerasi ya. Jadi ada gerasi kosong yang tidak terpakai. Kita tanya ke ibu yang punya rumahnya apakah gerasi ini berkenan untuk kita pakai usaha salon gitu. Dan kebetulan yang punya rumahnya tuh orang yang baik sekali gitu. Dan kalau boleh berpikir sampai sekarang nggak masuk akal gitu dengan harga yang ibu kontrakan itu berikan tuh seperti kayak ngasih sih. Mungkin kalau di zaman sekarang bisa dibilang setahun itu cuma berapa ya, dulu itu mungkin cuma 2 juta gitu. Kalau mungkin zaman sekarang mungkin bisa dibilang 5 juta dan itu nggak masuk akal gitu. Dan banyak kemudahan yang Tuhan berikan gitu. Kita buka di gerasi itu di 3 kaca ya di saat itu gitu. Terus sempat beberapa bulan itu nggak ada satu orang pun yang datang. Namanya mulai baru ya. Ya udah ya kita 1 bulan 2 bulan terlewati gitu ya, 3 bulan terlewati itu yang datang itu cuma 1 orang. Sepi lah ya. Ya nggak ada orang aja, nggak ada orang sama sekali gitu. Jadi ketika gimana rasanya waktu 3 bulan pertama sepi itu? Kalau dulu mungkin karena memang kita nggak punya expect too much ya, jadi kita berpikir positif aja sih. Kita berpikir happy aja gitu. Kita berpikir ya nggak ada tamu, kita beres-beres, kita sambil belajar gitu. Kita makin asah ilmu kita gitu. Jadi kan. Waktu itu 3 bulan 4 bulan pertama itu ya, dengan kondisi sepi, selalu positif, nggak ada rasa kecewa gitu? Sempet ada kepikiran mau ganti sebetulnya. Dulu sempet mau kepikiran mau bikin apa ya gitu. Kan yang namanya anak muda ya, masih pengen coba-coba gitu. Jadi ya tapi karena kita memang sudah ngontrak di sana, jadi kan 1 tahun ya kan sayang ya tempatnya ya. Jadi ya kita seru aja sih gitu, sambil bikin kreasi sendiri gitu kan. Kadang kita sering dulu itu bikin kayak ada perlombaan rambut gitu kan, kita sering ikutan. Jadi masih banyak kegiatan sih sebetulnya. Walaupun gitu. sepi. Walaupun sepi masih banyak kegiatan. Oke, tapi saya ingin mendapat suatu nilai-nilai yang kita bisa bagikan. Dalam pandangan saya 3-4 bulan sepi itu kan pasti kecewa, pasti sedih, bahkan bisa-bisa kan ngomel sama Tuhan, kenapa begini sih Tuhan gitu ya. Nah padahal kalau misalnya waktu itu berhenti, nggak ada seperti hari ini kan. Betul. Nah, makanya saya ingin tahu bagaimana perasaan saat itu. Kalau memang betul kita nggak kecewa, kita nggak marah sama Tuhan kok, atau bagaimana? Ini yang penonton dan saya juga penasaran, pengen tahu bagaimana perasaannya saat yang tidak ada tamu itu ya, betul. Nol gitu, sama sekali nggak ada tamu sama sekali. Ya kalau boleh ngomong ya itu dia, kadang manusia itu kalau udah diberi pengertian pasti dia akan menuntut. Tapi karena mungkin kita dulu saya masih berumur sekitar 19 tahun gitu, masih umur belasan lah. Jadi sebetulnya memang buka salonnya sendiri aja sudah goals besar sih buat saya. Jadi ketika belum ada tamu, kita masih bisa dekorasi tempat, kita masih bisa banyak yang kita explore, ilmu kita juga mungkin masih kurang. Jadi lebih banyak ke prepare diri sendiri sih. Jadi memang saat itu mindsetnya itu masih terbentuknya adalah kita memang harus perbekali diri dulu dengan skill, dengan ilmu, sampai nanti ketika ada tamu datang itu kita memang udah siap. Oke. Jadi pelajarannya membuka sesuatu usaha, jangan punya ekspektasi yang terlalu besar, terlalu tinggi sehingga ketika belum tercapai akhirnya jadi uring-uringan dan sebagainya ya. Tapi jalani aja, happy aja. Seperti kata Novi tadi, buka salonnya aja udah luar biasa. Betul. Oke, terus lanjut bulan kelima dan selanjutnya?
Saya ingat sekali saat itu cici saya itu lagi berangkat gitu, ada seminar gitu, ada apa. Lalu saya di salon sendirian kan, karena waktu itu kita yang buka salon itu cuma berdua gitu. Waktu saya lagi sendiri, ada datang tamu tiba-tiba. Di Sengkilang sudah berapa bulan tidak ada tamu, akhirnya datang tamu gitu. Saya kalang kabut kan. Kalang kabut. Bukannya senang tapi kalang kabut. Kenapa? Ya karena mungkin belum terbiasa ada tamu, jadi yang namanya anak-anak kan. Waduh, ini harus gimana gitu kan. Akhirnya saya ingat sekali itu pengalaman yang paling luar biasa dalam hidup saya. Lalu tamu itu datang jam 12 siang. Saya perempuan ingat laki-laki waktu itu? Perempuan, ibu-ibu datang mau dikerimbat ceritanya. Wah, saya senang banget kan. Lalu ibu mau diapa? Mau dikerimbat. Oke, kita kerjain ya. Saya kerjain dengan sepenuh hati. Jam 12 siang selesai kerimbat itu jam 6 sore. Hah? 6 jam aja kerimbat doang? Jadi saking terlalu exciting, saking terlalu senangnya. Jadi lagi kerimbat itu saya ajak ngobrol. Sampai ibunya tuh cerita semuanya tuh, ceritain pokoknya sampai dia senang, saya senang, sampai kita ketawa-ketawa. Saya ingat sekali itu. Gak kedinginan itu 6 jam. Ya jadi saya kerimbatin ya harusnya cuma kepala sampai tangan, saya pijitin punggungnya. Wah pokoknya ibu kurang apa, pokoknya kita servis luar biasa gitu ya, saya servis. Saya ingat sekali sampai akhirnya ibunya ini berkata, "Neng, ini ibu rasanya udah maghrib, ibu harus masak." Aduh ibu, lupa masak ya. Saking terlalu senangnya, jadi oh ya ibu, ya Neng nanti ibu datang lagi, dia bilang gitu. Makasih ya Neng, dia bilang gitu. Ya ibu sayang makasih, saya tuh seneng banget gitu. Akhirnya ibunya pulang gitu ya. Cici saya pulang tuh gitu dari seminarnya mungkin jam 7 jam 8 malam. Lalu saya bilang ada uang, saya bilang ada uang, ada tamu gitu. Terus saya bilang, wah iya, terus diapain? Ini kerimbat, dulu kerimbat itu harganya 15.000. Iya aku kerjain 1 orang, tapi happy banget, seneng banget gitu. Akhirnya kebesokannya ibu itu bawa 1 keluarganya datang ke salon. Anaknya dibawa, terus saudaranya dibawa. Nah mulai dari situ mulai bertumbuh, mungkin orang udah mulai kenal 1, 2, 3 dan selanjutnya gitu. Dan senang aja sih dari situ mulai lama-lama ternyata orang datang itu mungkin salon banyak ya, yang bagus banyak gitu. Tapi yang terkenal juga banyak, yang mahal juga banyak. Ya, yang mungkin yang lebih bagus, yang lebih wah gitu, lebih oke banyak gitu. Tapi saya sampai bertanya, ini orang kok bisa sampai promosiin gitu. Mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut sampai akhirnya yang tadinya 1 jadi 2, 2 jadi 3, 4 sampai ya banyak sampai seperti saya sampai luar biasa terheran-heran sih. Dari yang kosong sepi tiba-tiba banyak dan kewalahan. Betul. Oke, 1 tahun berlalu. 1 kontrak tahun, kan? Iya. Terus tahun kedua apa yang terjadi? Tetap di situ, pindah atau bagaimana? Kebetulan saya punya orang tua yang luar biasa gitu. Dia orang tua saya mendampingi proses perjalanan kita gitu, tidak terlepas dari orang tua. Ketika melihat sebuah potensi yang memang cukup baik gitu, dikelola baik keuangannya dan sebagainya, itu diserahkan kepada orang tua saya gitu. Jadi ada yang yuk kita cobain KPR karena mungkin memungkinkan untuk kita bisa KPR dari penghasilan yang tiap bulan mungkin bisa disisihkan untuk dijadikan buat bayar cicilan. Akhirnya kita memberanikan diri setelah ada uang sekian, kita jadikan buat modal, buat jadiin uang pokoknya, lalu dari penghasilan tiap bulannya itu buat cicilan. Oke, berarti tahun kedua sudah tidak lagi di tempat yang sama di Cibaduyut itu? Tahun ketiga sih sebetulnya. Masih tetap tahun kedua di sana. Ya. Tahun ketiganya baru kemudian punya sendiri dengan cara KPR. Ya. Di mana? Masih di Cibaduyut. Masih di lokasi yang sama, komplek yang sama. Betul. Oke. Kemudian bagaimana ini rasanya punya tempat sendiri, kemudian didandanin apa segala macam, tentu lebih besar. Ya, jauh lebih besar, jauh lebih nyaman, yang pastinya yang mungkin kalau dulu cuma di Grasi kecil ya, yang orang bilang kadang ada tamu-tamu saya bilang panas banget, gerah banget, terus
ini salon apa kandang ayam, bilangnya gitu. Pokoknya ya antara orang yang banyak yang ngomongin gitu, masukan baik itu yang membangun ataupun yang menjatuhkan. Tapi saya selalu berpikir bahwa saya selalu menerima itu tuh dengan sukacita sih, senang gitu. Jadi ketika kita memang ada proses dalam kehidupan kita, saya selalu berpikir, oh Tuhan benar-benar campur tangan, Tuhan benar-benar hidup ya gitu. Karena mungkin basic saya bukan orang yang lahir dari keluarga yang berada gitu. Jadi ketika ada sedikit saja perubahan itu buat saya itu adalah anugerah Tuhan sih. Gitu. Disyukuri banget. Iya sangat sih gitu. Oke. Berapa tahun di tempat yang tahun ketiga ini yang KPR ya? Berapa tahun di situ? Di tempat yang kita beli ya pertama kali itu untuk apa? Untuk ganti cabang lagi atau? Artinya tetap ada di situ atau pada suatu ketika dia pindah? Oh tidak, itu masih ada. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Oh masih ada. Jadi itulah cikal bakal yang punya sendiri, walaupun awalnya dari garasi. Betul. Oke. Kemudian tahun keberapa mulai kepikiran ekspansi? Sebenarnya kalau kita expand itu karena kita mau nikah sih, gitu. Jadi sebelumnya itu kita kita sudah ada sih beberapa tempat sebelumnya ya, kayak di Gatsu, terus di daerah Taman Kopo dan lain sebagainya. Karena kebetulan kita masing-masing sudah cukup dewasa, terus kita punya pasangan masing-masing. Saya dibawa sama suami saya ke Lewi Panjang. Lalu di Lewi Panjang kita jadiin salon juga. Terus dia dibawa juga kan ke Gardu Jati. Terus kita mungkin suami ada beberapa tempat juga yang kosong, lalu kita pakai buat salon. Jadi tahun berapa itu mulai ekspansi pertama kali? Setelah pertama kan ada di Cibaduyut. Nah, yang kedua, ketiga itu di tahun keberapa? Tahun kelima, tahun kelima, keenam. Ya. Baru mulai buka kedua, ketiga dan selanjutnya. Jadi pelajaran kita juga ya. Baru buka 1 tahun langsung buka cabang sana sini ya. Kalau memang memungkinkan oke, tapi kalau enggak jangan terlalu memaksakan. Novi mengalami 5 tahun dulu, baru kemudian cukup kuat dan kemudian buka kedua, ketiga dan seterusnya. Ya itu kemurahan Tuhan kemurahan sih. Tuhan. Iya, kemurahan Tuhan. Ada kesulitan waktu itu begitu buka yang kedua, ketiga, karena biasanya kan mengelola 1. Iya. Nah, sekarang ada kedua, ada ketiga dan seterusnya. Ada kesulitan-kesulitan? Setiap tahun pasti kita mengalami ada penambahan, mungkin bukan kesulitan, mungkin kayak challenging baru ya, kayak tantangan baru gitu. Dimana mungkin kalau tahun pertama, tahun kedua pegawai itu cukup loyalitasnya tinggi gitu. Nanti mengalami tahun kelima, tahun keenam mungkin mereka udah mengalami kejenuhan. Karena kita kan berhubungan dengan SDM, dengan sumber daya manusia, yang pasti ya sebenarnya tantangannya adalah bagaimana caranya agar SDM ini itu bisa tetap bekerja dengan loyal dan bekerja dengan baik sebetulnya. Satu, bagaimana mereka bekerja dengan loyal, dengan sopan, dengan ramah. Tapi mengenai kemampuan sendiri dengan begitu banyaknya ya, di tiap cabang pasti ada beberapa orang yang bekerja. Bagaimana Novi dan saudara-saudaranya bisa memastikan bahwa kemampuan semuanya memuaskan lah ya untuk melayani pelanggan, baik dari tadi keramahan, pelayanan sampai kepada kemampuan motong lah, apa yang kalian lakukan? Sebenarnya yang kita lakukan sih lebih ke keseharian kita aja sih. Mereka kadang melihat kan apa yang kita kerjakan pasti ditiru sih sebetulnya. Jadi ketika memang kita sebagai pimpinannya atau sebagai leader-leader di tempat masing-masing itu memberikan contohnya untuk seperti ini, pasti mereka ngikut sih. Nggak diajarin pun sebenarnya mereka meniru. Apakah karena mereka sudah punya basic duluan? Atau nol kemudian latih baru jadi? Ada yang sudah dari profesional ataupun ada yang memang basicnya memang belum sama sekali mengenal dunia kecantikan. Semuanya kita welcome sih. Jadi mau misalkan dia yang sudah profesional tapi memang tiap
orang pun pasti punya tantangannya gitu. Jadi kalau skill bagus, kadang attitude-nya kurang. Kadang skillnya nggak ada, tapi dia orangnya sangat mudah diatur. Jadi memang tiap anak, tiap personal itu karena berhubungan sama human pasti punya tantangan tersendiri. Gitu. Gitu ya. Iya. Dan mulai tahun ke-5, tahun ke-10 kan 2004 berdiri ya. Tuh. Berarti ini tahun ke-21. Ya. 2025. Perjalanan terus, puji Tuhan selalu ada pertolongan Tuhan, walaupun ada tantangan-tantangan tapi semua bisa teratasi. Dan sekarang jumlahnya sudah mendekati angka 40. Ya, amin. Di mana saja ini berada? Di Bandung sendiri mungkin sudah ada hampir 35 ya. Paling banyak di kota Bandung. Iya, kita jago kandang sih. Kita jago kandang ya, gampang mantaunya sih sebetulnya. Kalau di luar kota yang baru-baru itu ada di Bali, ada di Tasikmalaya. Ya, nanti coming soon akan buka di Lampung. Juga akan buka di Garut. Bekasi. Ya, tahun ini rencananya harusnya kita udah buka beberapa lagi sih. Begitu ya. Lebih cepat biasanya. Ada kesulitan nggak kalau sudah punya cabang di luar Bandung? Ya tadi Tasik, Bekasi, Garut. Apalagi kalau sudah punya cabang di luar Pulau Jawa, di Bali, di Lampung. Bagaimana mengelolanya? Menurut saya sebetulnya yang saya rasakan saat kita punya 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang itu sama kita punya banyak cabang sebenarnya hampir mirip Om. Oh, kok bisa begitu? Kan harusnya lebih rumit, lebih apalagi ini Bali. Bagaimana tempatkan orang satu kepercayaankah atau bagaimana? Yang saya rasakan untuk mungkin di bidang saya ya, saya nggak tahu mungkin kalau di bidang lain. Yang saya rasakan human ini berhubungan dengan manusia itu harus berkembang. Di saat kita tidak berkembang pun akan jadi sebuah masalah sebetulnya gitu. Karena mereka itu ada jenuhnya, kadang ada merasa bosan, ada merasa kurang gitu. Jadi ketika kita berhubungan memang bekerja harus terus expand supaya mereka tertantang untuk naik jabatan terus dan tertantang untuk meningkatkan kualitas sehingga kita memberikan memang sebagai salon yang memang sudah cukup lama gitu di bidangnya, kita semakin memperkuat fondasi sih, semakin memperkuat manajemen juga gitu dengan semua yang sudah ilmu yang sudah cukup banyak juga, pengalaman yang cukup banyak juga, sehingga menurut saya semakin besar harusnya akan semakin mudah sih. Begitu ya? Ya. Ini luar biasa. Semakin besar, semakin banyak, harusnya semakin banyak masalah, tapi malah semakin mudah. Harusnya semakin mudah. Wow, luar biasa. Menurut saya ya, karena yang saya rasakan dengan mental yang saya rasakan saat membangun, dengan sekarang saat saya untuk mengekspansi itu, tantangan terbesar sama aja sih sebetulnya. Nggak ada yang bilang mengawali lebih susah ataupun meneruskan lebih susah. Jadi menurut saya bagaimana caranya kita menjaga supaya semangat kita itu tetap terjaga dan kreativitas kita, inovasi kita, spirit kita harus dijaga sih. Nah, saya tertarik dengan kata inovasi, kreativitas. Memang salon apa sih yang kreativitas dan inovasinya? Sebetulnya ya, kalau bisa dibilang gitu-gitu aja ya. Potong rambut lagi. Terus kalau potong rambut ya tinggal modelnya aja kan. Iya betul. Kemudian kalau selain potong ya mungkin di apa, disanggul kah, di apalah gitu ya. Nah, iya betul. Apa nggak kehabisan ide itu? Ya betul. Sebetulnya memang basicnya itu sebenarnya sama aja. Yang ada itu sudah ada sebelumnya gitu, sama aja. Tapi yang daur ulang lagi. Iya. Hanya mungkin kita lebih lihat
kondisi zaman kali. Mungkin kalau zaman dulu kita kan promosinya lewat koran ataupun kita lewat kayak event ataupun kayak acara-acara besar gitu. Kalau mungkin sekarang lebih TikTok atau Instagram, medsos, cara promosinya berbeda gitu, dan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Yang itu sih sebetulnya yang harus kita inovasi. Berarti ada tim khusus? Ada. Oh. Ya. Jadi untuk bisa promosi dalam zaman now ya. Betul. Ya betul. Tapi tetap kan mulut ke mulut itu nggak pernah ini ya. Nomor satu. Tetap ya nomor satu ya. Ya. Orang puas datang lagi. Betul. Orang puas ngomong ngajak orang lain. Betul. Dia puas dia ngasih tahu pada orang lain. Iya betul. Jadi mempertahankan kualitas dari motong rambut, rias wajah dan sebagainya. Tapi juga pelayanan itu yang selalu dijaga ya. Betul. Memang kita punya beberapa divisi tim, dari tim untuk akademi, training centernya sudah ada. Terus kita sudah punya tim juga dari digitalnya juga kita sudah ada. Dari tim bagian keuangan, tim dari bagian untuk barang. Kita memang udah punya tim-tim masing-masing, dan puji Tuhannya orangnya sangat baik-baik gitu. Semuanya orang-orang yang memang punya value yang sama. Baik-baik lah ya. Ya rasanya sih kalau kita punya tujuan yang sama pasti akan berkumpul dengan orang yang sama. Yang nggak sama pasti mental sendiri. Ya akan terpisah sendiri ya. Iya betul. Oke. Jadi kalau sekarang ini jumlah karyawan ada berapa ya? Semuanya mungkin ada hampir mau 300 400 kayaknya mungkin bisa. Dan mayoritas perempuan? Ya. Tapi ada juga laki-laki? Tim digital. Enggak, kalau yang stylish. Iya. Hair stylishnya rata-rata hampir semuanya perempuan. Hampir semua perempuan ya? Iya. Oke. Dan mereka tadi datang, ada yang sudah profesional, tapi ada juga yang belum tahu apa-apa. Dan kemudian belajar, dididik, baik skill maupun attitude-nya semuanya ini sampai jadi. Wow, luar biasa. Berarti jadi berkat. Amin. Dari garasi. Dari kandang ayam Om. Dari kandang ayam. Kandang ayam jadi berkat. Amin. Ya kan? Iya. Jadi dari kandang ayam menjadi beranak pinak ya. Amin. Ya luar biasa. Dan hari ini sudah berkembang, jumlahnya sudah hampir 40 dengan karyawan hampir 400. Apalagi mimpi kalian bersaudara untuk bisnis strawberry ini? Kalau saya pribadi sebetulnya sudah bilang sama Tuhan sih, Tuhan is more than enough for me gitu. Ini udah terlalu lebih luar dari biasa ya. Ya, saya sudah tidak berekspektasi untuk apapun juga, saya enggak sih. Saya udah bilang sama Tuhan luar biasa, tapi beberapa tahun yang kemarin itu saya sempat ditantang sebetulnya sama Tuhan gitu, bahwa kapan kamu mau balikin semua kebaikan saya gitu, masa kamu cuma pengen menikmati itu sendiri gitu. Wah luar biasa ini. Ya jadi saya sekarang buka satu lagi cabang yang mungkin saya pribadi sih yang saya pengen itu, saya buka masuk ke dunia franchise gitu, karena dunia franchise itu akan membuka lapangan pekerjaan sangat banyak gitu. Jadi kita lagi siapin dunia franchise. Mungkin kalau secara saya perhitungan gitu, saya punya perhitungan yang mending buka sendiri lah gitu. Semua keuntungan. Jadi artinya sendiri. Yang dimiliki sekarang cabang di mana-mana ini semua sendiri ya, keluarga punya ya. Sendiri ya. Oh, okay. Kita punya sendiri. Tapi ketika saya punya diberi apa ya, panggilan sama Tuhan gitu, kamu udah punya semua gitu, apakah ilmu ini akan kamu bawa semua gitu, dan apa kamu akan berhentiin mumpung kamu masih bisa nih gitu, masih bisa untuk ngajar, untuk apa. Akhirnya kemarin kita udah sempat ngobrol juga, kayaknya kita akan open franchise ke depannya. Akan bergabung dengan orang-orang profesional juga, kita akan bertemu dengan investor, gimana caranya kita mengelola SDM yang memang masih belum punya kemampuan untuk memang yang berminat di bidang dunia kecantikan itu bisa belajar dengan dinaungi oleh manajemen yang baik. Kadang banyak kan orang-orang yang punya kemauan yang tinggi, orang yang baik, tapi nggak di tempat yang baik juga, mereka kadang kasihan gitu. Oke.
Jadi ada orang yang sudah maju, sudah berkembang, sudah berhasil, tapi ingin mengejar terus keberhasilan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, banyak. Tapi puji Tuhan untuk Novi dan saudara diberikan tantangan oleh Tuhan. Ayo sekarang kamu berbagi. Ya kan kalau franchise itu orang lain juga kebagian untung kan. Betul. Ya toh. Mudah-mudahan itu dalam waktu yang singkat segera semuanya bisa terselesaikan, karena perlu manajemen. Amin. Hukum juga perlu itu mengatur. Betul. Perjanjiannya ada segala macam gitu ya. Nah, dengan demikian kemampuan yang kalian miliki, yang kalian nikmati juga saat ini, itu bisa terbagi dan memberkati juga siapa yang mau bergabung. Ya, puji Tuhan. Wow, ini tidak semua orang mau buka-bukaan. Ya. Tapi karena ini dari Tuhan ya, kita kembalikan bagi hormat kemuliaan Tuhan ya. Oke. Saya dengar pernah ada satu kejadian ya di salah satu salon yang kalian miliki. Ada peristiwa apa itu? Ya. Jadi dulu kita pernah, waktu saya masih ngontrak di kandang ayam itu, di salon yang kecil yang gerasi itu, saya lagi ngeramasin salon, ngeramasin orang, ngeramasin orang, kepala orang, di belakang itu ada stop kontak gitu. Nggak tahu kenapa, kayaknya kepala saya tuh kayak ada yang gengkinihin gitu, nengokin. Ini bukan cerita horor gitu, bukan. Kayak kepala saya tuh kayak ada yang ngeginihin, terus saya lihat ada api nyembur dari belakang, kayak kembang api aja, kayak kembang api keluar dari stop kotak itu, keluar api gitu, dan nggak kecil, banyak banget gitu. Tangan saya tuh kayak ada yang megang, terus saya pegang anduk sebelah kanan saya masih ingat sekali. Terus saya pegang anduk itu, terus saya pegang si stop kontak itu. Stop kontak dipegang? Yang keluar api itu, saya pegang, dicabut. Saya ingat banget waktu saya cabut stop kontak itu tuh, stop kontaknya tuh udah kayak terbakar. Lembek gitu, kayak udah lembek gitu, udah kayak emboy gitu ya. Setelah saya cabut semua mati lampu, semuanya posisinya tuh lagi rame banget gitu, lagi ada yang di cream bath, ada yang lagi di blow, ada yang sedang di apa, saya lagi ngeramasin, dan saya sampai agak shock sih gitu, gitu, itu tangan siapa ya gitu. Saya yakin itu tangan Tuhan sih. Karena kalau itu bukan dari pertolongan Tuhan, mungkin saya bisa pegang anduk basah. Iya. Kalau anduk basah bahaya. Anduk basah yang saya pegang, saya mungkin udah nggak akan ada di sini ya. Kesetrum ya. Tapi yang saya pegang adalah anduk kering. Lalu saya sama sekali tidak ada pikiran apapun. Saya sampai berpikir sampai sekarang, kalau itu apinya keluar di malam hari, yang ada saya mungkin harus gantiin rumah itu, rumah yang saya kontrakin. Jadi banyak pertanyaan dalam mimpi saya, dalam tiap kali saya malam tertidur itu saya bertanya, kalau bukan Tuhan yang menjadikan sesuatu hal, tidak akan ada strawberry sampai hari ini. Ya. Itu yang pertama kali itu, ini salon yang pertama kejadian itu. Betul. Pertama dan maksudnya cukup yang agak dangerous gitu ya. Iya. Tapi saya bilang itu yang ketahuan sama kita, pertolongan Tuhan yang kelihatan. Jadi saya selalu takut sih sama Tuhan. Kalau saya lupa gitu bahwa apa yang kita dapatkan itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Seperti kalau kita lupa diri gitu. Saya takut sih sama Tuhan. Karena ada begitu banyak karyawan, ratusan. Tentunya agama juga macam-macam ya, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam ya. Tapi tentunya juga ada yang karyawan beragama Kristen kan? Ada. Apakah ada policy, ada kebijakan untuk karyawan Kristen sebelum buka harus doa dulu atau bagaimana, ada atau bagaimana? Atau ini dikelola betul-betul ya profesional? Kalau saya di salon itu tidak pernah membeda-bedakan sebuah agama. Betul. Jadi setiap orang itu kan punya gaya masing-masing. Betul. Kadang punya mungkin di Kristen pun ada Kristen Protestan, Kristen Katolik. Kadang di Muslim juga ada yang Muhammadiyah, ada yang NU dan sebagainya. Karena saya mungkin sering dengar ya, saya paham tidak tahu gitu. Ya pengetahuan umum saya paham tidak gitu. Tapi kami selalu menanamkan bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu hal yang harus jadi masalah.
Ya, dan semua tim-tim kita pun mereka orangnya sangat toleran gitu. Jadi ada yang mau berdoa silakan, bahkan ada yang mau ini mau bagaimanapun juga kita selalu membebaskan dan selalu tidak mengusik tentang agama dan kepercayaan ya. Pribadi, urusan pribadi itu kami tidak mau mengusik sih gitu. Jadi silakan, kamu punya Tuhanmu, saya punya Tuhanku, kamu punya caramu, aku punya caraku. Yang penting saat kita bekerja kita harus profesional saja. Jadi perbedaan suku, agama, kebiasaan itu tidak menjadi permasalahan di Strawberry Salon. Tidak. Ya, oke. Kalau tidak keberatan, mungkin bisa diceritakan, dikisahkan. Karena kalian kan berempat ya? Ya. Namanya sendiri dengan berdua dan berempat kan beda kan? Kepala boleh sama hitamnya, tapi isinya bisa beda-beda. Itu kata peribahasa begitu. Pernah berselisih paham, ribut dan sebagainya ini antara 4 bersaudara? Sering. Sering. Jadi itu bukan suatu hal yang ditabukan lah ya. Memang ini berselisih. Tapi bagaimana kalian menyelesaikan perselisihan dan sampai hari ini tetap kompak? Sebenarnya kalau perselisihan kayaknya dari kecil juga namanya anak-anak ya. Apalagi kita emang sering ketemu. Segala sesuatu yang sering bertemu itu pasti akan bergesek kan. Jangankan sama orang luar, kita yang di dalam rumah saja punya semua perbedaan keinginan. Kayak saya senangnya misalkan makan nasi kuning, yang ini senang bubur, yang ini senang tempe, yang ini senang tahu, beda-beda kan gitu. Tapi dari kecil, kenapa kamu makan tahu? Saya mah senangnya ini gitu. Tapi kalau ketika kita sudah tumbuh menjadi besar, kita udah bisa saling menghargai kan perbedaan itu. Ya udah mau makan tahu, ya udah kamu makan tahu, saya makan tempe, tanpa harus memaksakan gitu. Yeah. Kalau saat kita bekerja selalu yang di poinnya itu sebetulnya karena memang sudah punya nilai sih. Dari orang tua saya selalu mengatakan bahwa lagi kecil, lagi susah bersatu, kalau sudah besar jangan sampai ribut. Jadi itu value yang selalu saya tanamkan dan bersama dengan keluarga itu selalu diingatkan sih. Jadi ya balikin lagi ya semuanya itu karena memang sudah fondasinya sudah memang seperti itu gitu. Jadi kalau memang sudah ada perbedaan, tidak ada yang kecocokan, ya kita terima saja bahwa memang nggak semuanya juga harus seperti yang kita harapkan kan, nggak harus semuanya sesuai dengan yang kita inginkan kan, kita hidup beda-beda gitu. Jadi yang saya rasakan ya dijalani saja dan diterima aja, ikhlas aja gitu. Masing-masing dari kita sudah punya nilai yang sudah masing-masingnya sudah memang dari orang tuanya sudah ditanamkan bahwa satu untuk bersama untuk satu gitu. Mau yang lebih capek, mau yang lebih biasa aja gitu, dan semuanya harus sudah tertanamnya ya harus berjiwa besar gitu. Jadi untuk masalah apapun kita sudah sudah tidak jadi masalah sih sebetulnya. Ada 2 hal yang saya tangkap dari apa yang diuraikan oleh Novi. Yang pertama, membesarkan itu nggak mudah, tapi lebih tidak mudah lagi mempertahankan yang besar. Ya, karena seringkali ada ini, ada itu, apalagi salah paham, perselisihan, akhirnya pecah-pecah. Kalau udah pecah kan jadi makin mengecil kan. Jadi mempertahankan kebersamaan itu memang bukan suatu hal yang mudah, tapi itu harus dilakukan kalau mau tetap besar dan semakin besar. Ya, betul. Dan yang kedua, pakar-pakar bisnis selalu bilang begini, familyisme kadang tidak baik. Tapi familyisme yang profesionalis itu nggak ada lawan, ya kan? Mereka bersaudara, bagaimana mau digoyah gitu ya? Memang sistem kekeluargaan itu kalau hanya itu saja repot. Betul. Tapi kalau sistem kekeluargaan yang profesional, itu nggak ada lawan. Semoga kalian tetap bisa mempertahankan 4 bersaudara dan tetap profesional. Ya, baik kalian berempat maupun meng-hire orang-orang yang profesional, sehingga Strawberry tidak hanya sampai saat ini, tapi bertambah dan apalagi ada sistem franchise, itu pasti akan bikin menjadi besar dan banyak. Amin. Sebelum kita akhiri, mungkin penonton kita ada juga yang bisnisnya adalah salon, Mungkin salonnya kecil, mungkin salonnya sedang, mungkin salonnya hanya satu-satunya atau mungkin hanya 2-3. Apa yang bisa diberikan kepada mereka sebagai pendorong agar tetap bisa bertahan, agar tetap bisa semangat
bahwa bisnis salon itu tetap menjanjikan, tapi mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada penonton, silakan. Yang paling penting itu di dalam dunia salon adalah kita itu harus terus mau belajar. Itu yang pertama ya. Belajar, kita tetap fokus dalam pekerjaan kita, gitu, mau rame, mau sepi, kita fokus. Terus yang kedua kita harus bertanggung jawab. Kita harus tanggung jawab itu. Kadang ada yang komplain, kadang kita ada tamu-tamu yang nggak suka sama kerjaan kita, gitu. Kita harus hadapi, jangan ditinggalin atau jangan kita mau tutup telinga, tapi kita harus mau hadapi gitu. Itu jawab. Ditekankan kepada seluruh karyawan di seluruh cabang. Iya. Karena kan tidak mungkin Novi dan 3 bersaudara lagi ada di setiap cabang kan? Iya. Tapi itu ditekankan. Bertanggung jawab. Ya, jadi value-nya memang kita tanamkan bahwa apapun yang kalian hadapi itu kan mau baik atau kalau yang enak mah mau pasti denger ya gitu. Tapi ketika tamu, customer atau komplain ya kamu harus hadapi dan dengar baik-baik bahwa apa yang dia tidak suka, sehingga itu akan mengupgrade skill kamu supaya kamu bisa lebih baik lagi gitu. Jadi itu sih sebenarnya itu yang ke satu, kamu harus fokus terus belajar, kamu harus mau bertanggung jawab, dan yang ketiga ya kita harus inovasi terus ya. Inovasi terus. Ya. Dan yang keempat, yang paling akhir dan tapi utama, selalu mengandalkan Tuhan. Iya, itu nomor 1 sih. Nomor 1 ya. Sebab semua dari Dia, oleh Dia dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, semoga bermanfaat bagi para penonton kita, baik penonton yang punya salon, bisnis salon maupun yang sama sekali tidak, bahwa kalau Tuhan mau, Tuhan berkenan, dari yang kandang ayam. Dari kandang ayam. Ya. Tetap ingat kandang ayam gitu ya. Ya. Mungkin waktu itu agak sedikit ada gimana rasanya dengar kandang ayam, tapi sekarang udah dianggap happy saja ya, bahwa bangga sih sebetulnya. Bangga ya. Bangga. Dari kandang ayam Tuhan bisa buat menjadi satu hal yang luar biasa. Ya. Maka carilah Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Ya. Sukses terus untuk Strawberry Salon ya. Ya. Demikian para penonton, perbincangan atau obrolan saya dengan Novi Novelli. Dia salah satu dari 4 bersaudara mendirikan Strawberry Salon yang hari ini sudah berjumlah hampir 40, dan kita doakan dengan rencana franchise maka akan berkembang di seluruh Indonesia dan itu menjadi berkat. Ya, yang penting niat bahwa berkat itu tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga sendiri, tapi juga dibagikan untuk siapa saja. Kiranya episode kali ini tetap menjadi berkat bagi para penonton, dan kami mohon selalu dukungan dari para penonton, baik itu doa, subscribe, like maupun share, sehingga podcast Berbagi Kisah dan Kasih menjadi berkat bagi banyak orang di Bandung dan di seluruh Indonesia. Saya Yunus Timotius mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.